Assalamualaikum. Halo semua. Selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga baik-baik saja ya. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT atas nikmat karunia yang telah diberikan pada kita semua. Sehingga kita bisa belajar bersama pada video kali ini. Video ini bahas apa sih? Jangan gitu dong. Di judul kan udah ada. Kalau judulnya tentang... Ya, jadi topik yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang gelombang bunyi. Sudah siap belum? Harus siap dong. Oh iya, kelompok ini terdiri dari 5 orang. Itu sudah termasuk saya. Oke, langsung saja ke penyajian materi. Untuk materi, saya persilahkan. Gelombang bunyi. Apabila gelombang bunyi merambat di udara, perantaranya adalah partikel-partikel udara. Gelombang bunyi tidak dapat merambat di dalam ruangan hampa udara karena di dalam ruangan hampa udara tidak ada partikel-partikel udara. Bunyi sebagai gelombang mempunyai sifat-sifat sama dengan sifat-sifat dari gelombang, yaitu 1. Dapat dipantulkan atau refleksi, 2. Dapat dipadukan atau interferensi, 3. Dapat dilenturkan atau difraksi, dan 4. Dapat dibiaskan atau refleksi. Bila waktu yang diperlukan merambat satu gelombang lambda disebut periode T besar dan cepat rambat gelombang bunyi V, maka V sama dengan lambda per T. Lambda sama dengan panjang gelombang meter, V sama dengan cepat rambat gelombang bunyi meter per sekon, T sama dengan period sekon. Karena T sama dengan 1 per F atau F sama dengan 1 per T, maka V sama dengan F kali lambda. F sama dengan frekuensi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber bunyi. Getaran yang berasal dari benda-benda yang bergetar sampai ke telinga kita pada umumnya melalui udara dalam bentuk gelombang. Sebab gelombang yang dapat berada di udara hanya gelombang longitudinal. Maka bunyi merambat melalui udara selalu dalam bentuk gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal sendiri adalah perapatan dan perenggangan yang dapat merambat melalui ketiga wujud zat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Sumber bunyi adalah semua benda yang bergetar dan menghasilkan suara merambat melalui medium atau zat perantara sampai ke telinga. Ada 3 aspek dari bunyi sebagai berikut. Yang pertama, bunyi dihasilkan oleh suatu sumber seperti gelombang yang lain. Sumber bunyi adalah benda yang bergetar. Yang kedua yaitu energi dipindahkan dari sumber bunyi dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang ketiga, bunyi dideteksi oleh telinga atau suatu instrumen cepat rambat gelombang bunyi di udara dipengaruhi oleh suhu dan massa jenis zat. Untuk selanjutnya yaitu pelayangan gelombang bunyi. Interferensi gelombang bunyi dapat terjadi bila ada 2 buah sumber bunyi atau lebih. 2 buah sumber bunyi yang mempunyai perbedaan frekuensi yang kecil. Selain dapat terjadi interferensi gelombang bunyi, juga dapat menghasilkan pelayangan bunyi. Pelayangan adalah nada bunyi yang terdengar keras dan lemah yang saling bergantian secara periodik. Frekuensi pelayangan ini dapat ditentukan menggunakan persamaan sebagai berikut. F pelayangan sama dengan F tinggi dikurangi F rendah. Ada satu contoh soal. 2 buah sumber bunyi mempunyai frekuensi masing-masing 700 Hz dan 650 Hz. Tentukan frekuensi pelayangan yang terdengar. Jawab, diketahui untuk F tingginya sama dengan 700 Hz dan F rendahnya 650 Hz. Ditanya F pelayangan. F pelayangan sama dengan F tinggi dikurangi F rendah. F pelayangan sama dengan 700 dikurangi 650. Jadi sama dengan 50 Hz. Nah, untuk kegunaan gelombang ultrasonik tidak hanya untuk kelelawar saja atau untuk lumba-lumba saja. Gelombang ultrasonik juga berguna untuk mengukur kedalaman laut, kedalaman goa, mendeteksi kerusakan logam, dan penggunaan dalam bidang kedokteran. Nah, untuk rumus-rumus apa aja ada di atas ini ya. Ada rumus jarak yang ditempuh pulsa ultrasonik. Ini rumusnya ada S sama dengan V kali T. Ada rumus menempuh jarak pergi pulang kedalaman air atau gua.
rumusnya H sama dengan 1/2 kali V kali T. Dibaca saja di situ. 4. Tinggi nada. Frekuensi gelombang adalah banyaknya getaran yang dihasilkan dalam waktu 1 sekon oleh suatu partikel pada gelombang. Tinggi dan rendahnya suatu nada bergantung pada frekuensi nada tersebut. Artinya, semakin tinggi frekuensi suatu bunyi, semakin tinggi nada bunyinya, atau semakin rendah frekuensi suatu bunyi, semakin rendah bunyinya. Seorang ilmuwan Perancis bernama Mersenne menyelidiki hubungan panjang senar, penampang senar, tegangan senar, dan massa jenis senar terhadap tinggi nada yang dihasilkan dengan menggunakan alat yang disebut sonometer, seperti pada gambar berikut. Dengan penelitian tersebut, diketahui beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, semakin pendek senar, semakin besar frekuensi getarnya. Akibatnya, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Kedua, semakin luas penampang senar, semakin rendah frekuensi getarnya. Akibatnya, tinggi nada yang dihasilkan juga semakin rendah. Yang ketiga, semakin besar tegangan yang diberikan pada senar, maka semakin tinggi frekuensi getarnya. Akibatnya, semakin tinggi nada yang dihasilkan. Dan yang terakhir, bahan senar yang massa jenisnya kecil akan menghasilkan frekuensi yang tinggi. Akibatnya, semakin tinggi nada yang dihasilkannya. Kuat bunyi atau sering disebut dengan keras bunyi, yaitu keras atau lemahnya bunyi yang terdengar. Kuat bunyi ini diukur dalam satuan desibel atau sering disebut dengan D kecil B besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kuat bunyi yaitu pertama, amplitudo adalah lebar getar atau simpang getar yang dibuat oleh sumber bunyi. Jadi, semakin besar amplitudo getaran sumber bunyi, semakin keras bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika amplitudo kecil getaran sumber bunyi, semakin lemah bunyi yang dihasilkannya. Di bawah tersebut merupakan gelombang bunyi kuat dan bunyi lemah. 2. Jarak sumber bunyi dari pendengar. Jika jarak antara sumber bunyi dengan pendengar berbeda, maka sumber bunyi yang lebih dekatlah dengan pendengar akan terdengar lebih kuat. Di bawah tersebut jarak antara si anak wanita tersebut dengan speaker B lebih dekat, maka anak tersebut lebih mendengar lebih keras dari speaker B daripada speaker A. Ketiga, jenis medium. Yang dimaksud yaitu media untuk perambatan bunyi seperti media zat padat, cair, dan gas. Jika bunyi merambat melalui media zat padat, maka akan lebih cepat didengar daripada bunyi yang merambat melalui zat cair dan gas. Cepat rambat bunyi. Saya berikan sedikit info ya, bahwa bunyi merupakan gelombang longitudinal yang dapat merambat dalam medium zat padat, cair, dan gas. Cepat rambat bunyi ini tuh tergantung pada sifat-sifat medium merambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi cepat rambat bunyi yaitu ada 2. Pertama, kerapatan partikel medium yang dilalui bunyi. Kedua, suhu mediumnya. Klasifikasi cepat rambat bunyi berdasarkan mediumnya ada 3. Pertama, cepat rambat bunyi dalam media zat padat. Ini tergantung pada modulus Young dan massa jenis zat padat. Rumusnya yaitu V sama dengan akar E per Pro. V cepat rambat bunyi dengan satuan M per S, E modulus Young dengan satuan N besar per M kuadrat, Pro massa jenis zat padat dengan satuan kilogram per M pangkat 3. Kedua, cepat rambat bunyi dalam zat cair. Ini tergantung pada modulus bulk dan massa jenis zat cair dengan rumus V sama dengan akar B per Pro. V yaitu cepat rambat bunyi dengan satuan M per S, B modulus bulk dengan rumus dengan satuan N per M kuadrat, Pro massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per M pangkat 3. Ketiga, cepat rambat bunyi dalam zat gas. Cepat rambat bunyi dalam gas tergantung pada suhu dan jenis gas. Rumus V besar sama dengan akar gamma RT besar per M besar. Keterangan V yaitu cepat rambat bunyi satuan M per S. Gamma yaitu konstanta Laplace.
R. Konstanta gas umum dengan satuan J per mol K. T. Suhu gas K. M. Massa molekul relatif gas. Di situ ada tabel yang merupakan cepat rambat bunyi dalam berbagai medium. Silakan dibaca. Oke, next contoh soal. Soalnya bisa kalian baca sendiri. Langsung kita bahas saja. Diketahui yaitu S sama dengan 1 meter. T sama dengan 0,0002 S. T. E yaitu 20 kali 10 pangkat 10 PA. Ditanya massa jenis baja yang dilambangkan dengan Pro. Kita menggunakan rumus cepat rambat bunyi pada padatan. Karena ditanya Pro-nya, maka kita harus mencari V-nya dulu. Maka V-nya dapat dicari melalui rumus kecepatan GLB, yaitu V sama dengan S per T, yaitu S-nya 1 per 0,0002, yaitu hasilnya 5000 mm per S. Jika V-nya sudah diketahui, langsung masuk rumus cepat rambat bunyi. V sama dengan akar E per Pro. V-nya yaitu 5000 sama dengan akar E yaitu 20 kali 10 pangkat 10 per Pro yang dicari. Oke, next. 5000 kuadrat sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per Pro. Pro sama dengan 20 kali 10 pangkat 10 per 5000 kuadrat. Pro sama dengan 20 kali 10 pangkat 10, 25 kali 10 pangkat 6. Pro sama dengan 0,8 kali 10 pangkat 4. Jadi hasilnya 8000 kg per m kubik. Jadi massa jenis baja tersebut adalah 8000 kg per meter kubik. Oke, pada percobaan pertama ini kita akan menguji tentang seberapa kuat bunyi. Oke, pada percobaan kedua ini kita akan mencoba apakah bunyi bisa merambat melalui benang. Sebelum saya akhiri video pembelajaran atau presentasi ini, saya ingin sedikit sharing quotes dari Albert Einstein. Quotesnya ada di atas ini. Wah, nggak terasa nih, udah di akhir video aja. Demikian video presentasi atau pembelajaran dari kami tentang gelombang bunyi. Maaf jika ada salah. Kami semua sama-sama belajar ya. Assalamualaikum.